Jadi di sini gue mau cerita ke teman-teman ya. Jadi pengalaman gue mau beli HP Samsung M32 ini kayak gimana. Jadi memang kalau ngeliat perkembangan HP Samsung di tahun 2021 ya. Ini kan rilisnya tahun 2021. Emang waktu itu emang Samsung tuh lagi jor-jorannya bikin HP gitu. Jadi emang kalau memilih HP-nya kan karena gue beli second kan, jadi sempat galau juga sih. Padahal cuma dari satu merek ya. Kenapa galau? Karena emang jor-joran bikin HP-nya tuh spesifikasinya sama gitu kan, atau mirip-mirip, cenderung mirip malah, apalagi modelnya sama juga. Teman-teman bisa lihat backdoornya itu, kalau gua komparasikan A22 sama M32 tuh sama persis. Jadi kemungkinan kalau beli aksesoris kayak casing HP-nya gitu, itu harusnya sama sih. Tapi ternyata bener, pas gua coba casingnya gitu, gua pergi ke toko HP ya, toko HP yang di offline tuh emang begitu. Gua coba pas HP-nya baru datang gitu, ternyata bener. Dan itu mas-mas salesnya pun nggak tahu teman-teman kalau ternyata itu sama persis, dimensinya juga sama persis, modelnya sama persis, sampai peletakan tombol power, volume, mikrofon, port USB Type-C-nya, jack audio gitu, sama speakernya itu sama persis. Jadi bener-bener tinggal pakai doang. Apalagi spesifikasinya teman-teman bisa baca itu bedanya paling cuma di modul kamera doang ya, modul kamera sama pengecasannya aja sih. Kalau M32 menang banyak lah dibandingkan dengan yang seri A32 itu atau A23 itu. Sebenarnya itu M32 ini kombinasi dari A23 sama A32, jadi gitu teman-teman. Kalau dibandingkan dengan A22 ya bedanya karena beda kelas ya, jadi layarnya emang resolusinya disunat gitu, dapatnya HD plus aja. Kerawatan pixelnya juga 300 ppi itu nggak ada. Jadi emang kalau jadi ya balik lagi tergantung kebutuhan gitu kan. NFC juga nggak ada kebutuhan si A22 ini, jadi memang balik lagi kebutuhan teman-teman seperti apa. Kalau yang seri A22, M22 ini kalau buat keseharian aja sih sebenarnya udah cukup ya. Jadi karena gue profesinya di dunia grafis kan ya, jadi ya mau nggak mau beli antara A23, A32 sama M32 gitu. Ternyata yang kepilih M32, jadi gitu. Karena itu gue singgung di awal tadi, M32 menang banyak di harga yang murah meriah, cuma 2,25 juta nih gue beli HP ini. Itu udah full set ya, sama itu HP, kotak, sama kabel USB Type A to C, sama adaptornya juga. Adaptornya yang originalnya si Samsung tuh 15 watt ya, sama SIM ejector. Bonus anti-gores tempered glass juga nih dari sellernya kebetulan. Nanti linknya gue kasih di deskripsi deh itu. Walaupun memang nih sempat ada salah warna sih, tapi lihat kondisinya udah kayak baru ya, gue nggak mau komplain juga, males ya, nggak masalah juga. Cuman masih bisa diakalin pakai casing. Gue pakai casing hitam nih, punya ada dua juga. Beli aja di counter lah 30.000 beres ya kan, nggak masalah. Jadi emang ya balik lagi ke kebutuhan sih, karena gue kriterianya layarnya Full HD, butuh NFC, chargingnya 25 watt ya, makanya pilih M32. Jadi gitu teman-teman. Kalau untuk desain gue bodo amat lah. Memang sebagian orang ada yang bilang jelek desainnya M32 ini ya kan, karena sama dengan seri M22 dan A22 gitu teman-teman. Tapi kalau gue nggak masalah ya, bodo amat toh ditutupin casing juga, jadi nggak masalah. Yang penting jeruannya, kalau gue pentingin jeruannya sih, karena emang kalau ngelihat satu brand aja ini jujur bikin galau ya. Kalau ngelihat brand sebelah ya bikin bingung lagi karena lihat brand sebelah itu kan spesifikasinya tuh kayak ngelawak teman-teman. Ngelawaknya itu harganya mahal tapi speknya kentang gitu, chipsetnya kentang. Jadi kalau ngeliat si Samsung ini kayaknya dia mulai tobat gitu, jual mahal lagi, malah merek sebelah yang jual mahal gitu. Terutama yang dari BW Group ya, gue bukan mau jelek-jelekin brandnya, tapi emang kenyataannya begitu. Yang seri sejuta umatnya emang spesifikasinya ngelawak, jadi gitu. Melihat brand sebelah tuh chipsetnya MediaTek Helio P35 di harga 3 jutaan, di Samsung cuma paling mentok 2 juta gitu. Jadi males ya itu teman-teman. Jadi gitu cerita gue ya.